Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur ada di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Oralaba syarabata karalabayana mahai namaste. Dipataka paralaba syarabaya ralabaya nama. Kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Raja di atas segala raja. Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua umat-Mu datang dengan haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami rindu untuk secara komunitas. Kami rindu untuk secara bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dari seluruh dunia. Kami rindu untuk menikmati kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, ketika Tuhan hadir di dalam keluarga kami, ketika Tuhan hadir di dalam hati kami, maka ada perubahan kehidupan yang terjadi. Dan orang melihat terang Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih acara kami di pagi hari ini Tuhan. Aku terbatas dalam banyak hal, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Roh Kudus, ajar kami. Biarlah lidahku menjadi mata pena yang tajam untuk menuliskan firman-Mu di dalam loh hati manusia, di dalam loh hati kami yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus tutup bungkus kami semua, baik kami yang ada di Zoom, Facebook, di YouTube, bahkan yang ada di gedung gereja CKF Makassar. Hamba percaya bahwa pengurapan Tuhan sempurna turun atas kami semua. Yang datang dengan sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan kelemahan tubuh diberi kekuatan dari Tuhan. Yang datang dengan keterikatan, yang datang dengan hati yang galau, tidak mempercayai Tuhan, mulai meragukan Tuhan, menjadi percaya dan melihat Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dedikasikan ibadah kami di pagi hari ini sampai siang nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan karena pagi hari ini saya sudah sembuh. Saya 3 hari yang lalu ada sedikit flu dan suara saya mungkin tidak dengar full, tetapi tidak mengurangi Roh Kudus bergerak di tengah kita semua hari ini. Katakan amin. Nah, tema saya pada hari ini adalah tema yang mungkin sudah biasa Bapak Ibu dengar, yaitu jagalah pelitamu tetap menyala. Dan kalau kita bicara tentang pelita, biasanya kita hubungkan dengan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kita hubungkan dengan pelita dan minyak. Kita selalu hubungkan dengan gadis-gadis yang kehabisan minyak itu pada waktu mereka pergi membeli minyak, mereka kembali dan tidak lagi mendapatkan pintu ke dalam pesta karena pintu itu sudah tertutup. Tapi hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat pertama. Kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan amin. Jadi kita punya banyak saksi. Saksi di sini adalah tentunya saksi-saksi iman, ya. Kemudian kita juga harus, ada 3 hal di dalam ayat ini, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Karena apa? Karena kita semua yang hidup saat ini, kita ada di dalam yang namanya
perlombaan yang diwajibkan. Katakan perlombaan yang diwajibkan. Jadi hukumnya wajib, Bapak Ibu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, oke. Tapi hari ini kita melihat bahwa ternyata hidup ini juga adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan. Jadi hukumnya wajib, Bapak Ibu. Katakan amin. Ya. Jadi tidak ada satupun hal atau peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya yang tidak Tuhan tahu. Artinya semua Tuhan tahu. Semua terbuka di mata Tuhan. Bahkan Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang ada hari ini, mungkin kita datang dengan sukacita. Kita datang dengan hati yang bergembira karena ada pesta di hari ini. Tetapi ada juga yang datang mungkin dengan penderitaan. Ada yang datang dengan penganiayaan mungkin. Ada yang datang dengan pergumulan. Ada yang datang dengan sakit penyakit. Ada yang datang dengan tekanan. Ada yang datang dan bilang, saya stres. Makanya saya datang ke tempat ibadah. Karena saya akan bertemu Tuhan di sana. Katakan amin. Nah, saya mau bilang bahwa apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di balik semua persoalan kita. Dan Dia tidak diam. Dikatakan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Wow, Tuhan Yesus sangat baik. Jadi, ingat bahwa semua hal yang terjadi, Tuhan tahu. Dan ternyata semua orang itu punya takaran yang berbeda. Tuhan takar setiap orang dengan berbeda. Sama dengan talenta yang berbeda, sama dengan karunia yang berbeda. Persoalan-persoalan kita semua juga ditakar dengan berbeda. Jadi tidak ada yang bisa bilang begini, halo Mem Paula, aduh Mem itu kayaknya tidak ada masalah ya. Masalah Mem itu kayaknya tidak sebanding dengan yang aku alami. Kayaknya masalahku lebih banyak deh. Masalahku kayaknya aduh berat sekali. Masalahku begini. Jangan berkata seperti itu. Jangan lebay, ya. Jangan lebay. Karena apa? Karena semua orang Tuhan takar, ya. Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saya punya 5 kilo, ya, paroki punya 10 kilo, ya karena Tuhan tahu. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada yang bisa lebih. Dan memang betul, apa yang kita alami, itu hal-hal yang biasa. Bahkan masalah pencobaan yang kita alami, firman Tuhan bilang, itu biasa. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi semua kita punya masalah, kita punya pergumulan yang sama. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa semua umat manusia, semua umat percaya di seluruh dunia mengalami yang namanya rasa sakit bersalin. Ya, mungkin ada yang bilang begini, ya rasa sakit bersalin itu hanya dialami oleh kaum perempuan, betul. Tetapi saudara dan saya, gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Kita jemaat, kita adalah mempelai wanitanya. Dan kita semua mengalami yang namanya rasa sakit bersalin. Katakan amin. Jadi semua orang. Dan hari ini kita lihat tadi ayat 1 dari pasal 12 bilang, kita punya banyak saksi. Artinya apa yang kita alami sekarang, orang-orang yang terdahulu pun sudah mengalaminya. Kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ya Bapak Ibu, kita lihat. Ini bicara tentang saksi-saksi iman. Saya ambil saja beberapa contoh. Katakan misalnya Habel ya. Habel ini adalah adik dari Kain. Kita tahu bahwa Habel dibunuh oleh Kain. Karena persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima oleh Tuhan.
Betul? Dan kita lihat bahwa darah Habel berteriak. Jadi tanah itu merekam semua peristiwa yang terjadi di atas tanah, ya. Darah itu juga berteriak kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Kain sepanjang hidupnya dia seperti orang yang dikejar-kejar dengan ketakutan. Dan kita lihat akibat dari pembunuhan yang terjadi, akibat dari darah yang tercurah, tanah menjadi terkutuk. Tuhan tidak mengutuk Kain, tetapi Tuhan mengutuk tanah, dan dengan peluh mukamu baru kamu makan roti. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kita lihat bahwa darah itu menuntut. Makanya jangan sembarangan untuk yang namanya membunuh. Walaupun membunuh itu bukan saja dengan cara ditembak atau dipotong, tetapi membunuh juga mungkin dengan perkataan. Tetapi yang saya mau katakan adalah membunuh dengan pedang dan mengakibatkan darah orang tercurah di atas tanah. Jangan mengotori tangan kita dengan menumpahkan darah orang. Katakan amin. Nah, kita lihat contoh yang berikut, Abraham. Dari Abram, dari Ur Kasdim. Bagaimana Tuhan suruh dia keluar dari negerinya, dari rumahnya, dari kaum keluarganya. Pergi ke satu tempat yang akan Tuhan tunjuk. Dia nggak tahu, ini nggak jelas mau kemana. Tapi dia taat. Bayangkan kalau dia keluar tinggalkan semua yang dia punya. Negerinya, rumahnya, orang tuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana tekanan yang juga dia rasakan. Tapi dia pergi. Dia melangkah keluar. Dan Tuhan menyertai dia. Kemudian kita lihat, pada waktu dia usia 100 tahun, dan Sarah waktu itu berusia 91 tahun, itu kan Ishak lahir, ya. Dan Tuhan kembali menyuruh dia untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang diperoleh di masa tuanya. Bagaimana kegalauan, bagaimana stres, bagaimana tekanan yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Bisa bayangkan sebentar bagaimana dia harus mempersembahkan anaknya. Kalau kita mungkin disuruh mempersembahkan rumah atau kendaraan, mungkin kita juga mikir ya, apalagi ini anak. Tetapi kita lihat Abraham taat melakukan. Katakan amin. Dan pada waktu mereka berjalan ke Bukit Moria itu, Ishak bertanya, kayu bakar ada, api ada, pisau ada, di mana anak domba? Dan papanya bilang, Tuhan menyediakan. Dan ketika Abraham hendak membunuh Ishak, apa yang terjadi? Anak domba telah tersedia. Dan itulah anak domba Allah yang kemudian di zaman perjanjian baru, Yesus Kristus, dia adalah anak domba Allah yang hidup bagi saudara dan saya melalui kematiannya di kayu salib. Darahnya tercurah supaya saudara dan saya yang menerima dia, yang percaya kepadanya, memperoleh yang namanya keselamatan. Katakan amin. Dan kita lihat ada contoh satu lagi. Nuh. Pada waktu dia membangun bahtera, kapal di atas gunung. Semua orang pada waktu itu menertawakan dia. Pasti ada yang bilang, wow, Nuh ini udah error, sudah hang, sudah sedikit stegi ya. Bagaimana bisa dia membangun kapal di atas gunung? Tapi kemudian apa yang terjadi? Air naik setinggi gunung. Dan kapal atau bahtera Nuh itu mengapung di atasnya. Apa yang terjadi kemudian? Hanya 8 orang selamat. Dan binatang yang berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera. Tetapi semua manusia pada masa itu dibinasakan dengan air. Sadrak, Mesak, Abednego, ya, semua juga orang-orang yang ada dalam penderitaan, penganiayaan, tekanan. Mereka dimasukkan di dalam api yang nyalanya 7 kali lipat. Tetapi apakah mereka meninggalkan Tuhannya? Tidak. Mereka tetap percaya. Mereka bahkan bilang,
sekalipun Tuhan tidak menolong kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin, Bapak Ibu. Jadi ingat bahwa penderitaan, masalah yang kita alami, apalagi cuman flu, wow, itu hal yang sama sekali tidak berarti, ya. Lalu kita sudah harus banyak ngomel, atau kita sudah harus sampai meninggalkan Tuhan, itu sesuatu yang sebenarnya kita perlu renungkan hari ini, ya. Karena saksi-saksi iman kita pada waktu itu juga mengalami hal-hal yang sangat spektakuler di zaman mereka, ya. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali bahwa kita ada dalam perlombaan yang diwajibkan. Orang yang ikut berlomba, maka dia perlu ada dalam latihan, ada training-training yang harus dia ikuti, ada ujian-ujian yang harus dia ikuti, betul atau benar? Betul atau benar, ya? Betul, ya. Dan karena sesudah perlombaan, itu pasti ada pengumuman apa? Juaranya, pemenangnya. Dan hanya orang-orang yang menang, yang mendapat mahkota, kemuliaan, yang mendapat piala, yang mendapat penghargaan. Benar? Jadi kita semua ikut berlomba, pastikan bahwa kita semua juga adalah orang-orang yang menang. Katakan amin. Nah, saya suka sekali belajar dari perjalanan umat Israel keluar dari Mesir. Ya, saya suka sekali belajar tentang ini. Karena kita lihat bahwa pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, selama berapa tahun di sana? 400 tahun, ya. Mereka waktu keluar dari sana itu, ternyata mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Mereka berputar-putar. Padahal perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu kalau saya lihat, ada yang jalan kaki itu cuma 25 hari. Bahkan ada yang kalau dengan kendaraan itu katanya cuma dalam beberapa jam. Ya. Tapi bayangkan, orang Israel itu bisa berjalan sampai 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kebetulan saya sudah pergi ke sana dan saya pernah melihat yang dibilang padang gurun ini. Memang itu gersang banget, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah pergi pasti tahu, ya. Itu tempatnya berbukit-bukit, bergunung-gunung, ya. Luas sekali, batas mata memandang itu semuanya gersang, tidak ada pohon, sepertinya tidak ada kehidupan. Dan mereka berjalan di sana selama 40 tahun. Kenapa? Sampai begitu lama. Kita lihat Ulangan pasal 8. Mari kita buka Ulangan pasal 8, Bapak Ibu. Saya mau kita baca ini, Kejadian, Keluaran, Bilangan. Ulangan pasal 8. Ya. Kita sudah dapat, ya. Saya baca Ulangan pasal 8. Sebenarnya ayat 3, tapi kita baca dari ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kenapa mereka berputar-putar selama itu? Karena Tuhan hanya mau merendahkan hati mereka. Jadi pada waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka tuh belum siap untuk menghadapi Filistin, salah satunya musuh mereka. Ya. Dan ternyata hanya untuk merendahkan hati mereka. Wow, mereka diberikan mana yang tidak sama sekali mereka kenal, karena mereka belum pernah makan mana itu waktu mereka ada di Mesir. Ya, itu baru ada, mereka baru kenal ketika ada di padang gurun. Bahkan nenek moyang mereka pun tidak mengenal yang namanya mana ini.
Dan Tuhan memberikan untuk mereka. Hanya untuk apa? Untuk melihat hati mereka. Jadi Bapak Ibu, saya tuh jadinya berpikir gini. Kalau kita ada dalam sebuah persoalan, dan kita berputar-putar di sana, sebenarnya yang paling menentukan adalah kita mencari tahu, menyelidiki sikap hati kita. Karena ternyata memang Tuhan itu berurusan dengan apa? Hati. Tuhan berurusan dengan hati saudara dan saya. Semakin kita keras, semakin kita dibawa tambah lama. Semakin kita keras, semakin kita memberontak, semakin kita melawan, maka tekanannya juga akan semakin terasa berat. Benar ya? Benar ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita juga dikatakan bahwa kita itu seperti pohon korma. Ya, kita ingat bahwa kita seperti pohon korma. Orang benar itu akan hidup seperti pohon. Tahu pohon korma itu untuk hidup, dia harus pada waktu benihnya dimasukkan ke dalam tanah, di atasnya harus taruh batu yang sangat besar untuk menutupnya, karena kalau tidak pasir akan menerbangkan bibit korma itu, dan kita lihat bahwa ketika ada tekanan dari atas, maka akar-akarnya merambat masuk, menemukan mata air di tempat yang paling dalam. Dan pada waktu itulah, dia akan keluar sebagai sebuah pohon yang sangat kuat. Jadi ketika saudara dan saya ada dalam tekanan, sebenarnya itu juga adalah sebuah kesempatan untuk melihat bagaimana potensi kita yang mungkin selama ini tidur, itu bisa bangun kembali. Potensi kita yang hilang bisa dibangkitkan kembali. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, untuk Israel keluar dari Mesir. Untuk Israel keluar dari Mesir, itu butuh waktu 40 tahun. Tetapi untuk karakter Mesir, perbudakan itu, keluar dari orang Israel, itu satu generasi harus mati di padang gurun. Benar? Benar banget. Ya, jadi untuk mengeluarkan Israel dari Mesir 40 tahun. Tapi untuk mengeluarkan Mesir, karakter perbudakan yang ada di dalam Israel itu, satu generasi mati di padang gurun. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tekanan apapun yang kita hadapi, ingat, kita tidak pernah sendiri. Amin. Amin. Nah, hari ini saya juga sehubungan dengan tema kita tadi, saya mau kita belajar sedikit lagi, mengulangi saja, bahwa kita perlu belajar juga dari tokoh-tokoh perjanjian baru, yaitu murid-murid Yesus. Karena kita juga adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman ini. Zaman di mana Roh Kudus yang memerintah di dalam kehidupan kita. Kita tidak ketemu Yesus zaman dulu seperti Maria Magdalena, Petrus ya, tapi kita ada hidup di zaman Roh Kudus. Tapi kita bisa belajar tentang mereka pada waktu zaman mereka. Kita lihat ada beberapa contoh saja yang saya mau bilang bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang yang berjalan dengan Yesus sepanjang hari, setiap hari melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak nasihat yang Tuhan berikan untuk mereka. Tapi kita lihat bahwa ada juga hal-hal yang mereka lakukan sama seperti yang kita lakukan. Contoh, dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ya, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Nah, ini sebenarnya cerita tentang pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Dan pada waktu itu kita lihat Maria Magdalena ini kan pagi-pagi sudah datang di kuburannya. Dan di sana dia tidak menemukan mayat Yesus. Apa yang terjadi? Malaikat bilang, Maria, ibu, mengapa engkau menangis? Lalu Maria bilang begini, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah,
Kemudian yang berikut, Yesus ada di situ. Yesus hadir di situ. Dan Yesus bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, ini Tuhan Yesus tanya langsung kepada Maria. Lalu apa yang kita lihat? Apa yang Maria bicara kepada Yesus? Apa yang Maria katakan? Maria bilang begini, "Tuhan, yang mengambil mayat Yesus inikah Tuhan yang ambil, di mana Tuhan meletakkannya supaya aku bisa mengambilnya." Ya. Jadi di dalam pikiran Maria itu hanya mayat, hanya kuburan, hanya jenazahnya Yesus. Padahal Tuhan Yesus berulang-ulang kali mengatakan bahwa dia mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi yang kita lihat dari cerita ini, Maria ini sebenarnya tipe yang tidak percaya. Dia kurang percaya kepada apa yang Yesus pernah katakan. Ya, kita pun akan mengalami seperti dia. Dan apa yang terjadi yang Tuhan lakukan untuk Maria? Tuhan pasti berteriak untuk dia. Tidak mungkin Tuhan bilang, "Maria." Atau bisa ya? Adakah yang tahu bagaimana Tuhan memanggil dia? Kalau saya berpikir, Tuhan pasti bilang gini, "Maria." Dan akhirnya Maria berbalik. Dan Maria bilang, "Rabuni." Artinya guru. Pada waktu nama Maria dipanggil, baru matanya terbuka, hatinya terbuka, pendengarannya terbuka. Dan dia baru melihat bahwa Tuhan ada di sana. Ya. Ketika namanya dipanggil. Bapak Ibu, kita ingat Adam, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bertelanjang, Tuhan panggil mereka. "Adam, Adam, di manakah engkau?" Tuhan tidak tahu mereka ada di mana, Tuhan tahu. Tapi Tuhan pengen melihat sikap hati mereka. Dan mereka mengatakan, "Tuhan, aku di sini. Aku bersembunyi. Aku malu. Aku telanjang." Nah, Tuhan panggil namanya. Saulus, seorang penganiaya jemaat, Bapak Ibu. Tuhan juga panggil. "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan kita tahu, seketika itu, Saulus menjadi buta. Dan kemudian, dialah yang menjadi Paulus, yang menjadi pemberita Injil, yang sangat luar biasa di kalangan Yahudi pada zaman mereka. Amin, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, kapan Bapak Ibu mendengar Tuhan memanggil nama? Kapan terakhir kali Anda mendengar Tuhan memanggil namamu? Paula, Ibu Yoma, kapan Tuhan mendengar? Kapan kita mendengar Tuhan memanggil? Pak Roland, Ibu Mansya, kapan kita mendengar suaranya memanggil kita? Kapan? Saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita dengan namanya, karena dia mengenal kita. Dia tahu siapa kita. Amin. Dan pada waktu kita mendengar suaranya, ada sesuatu yang terbuka. Ada hati yang terbuka. Ada mata yang terbuka. Sehingga kita dapat mengenal bahwa, oh, itu Tuhan. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sanggup untuk bicara di levelmu. Dia sanggup untuk bicara di level kita semua masing-masing. Dengan berbagai cara. Dia panggil kita dengan berbagai cara. Bisa saja dia panggil kita ketika kita ada dalam sakit. Bisa saja dia panggil kita ketika kita ada dengan masalah-masalah yang mungkin berat. Dalam kekhawatiran, kebingungan, kegalauan. Oke. Dan itu cara Tuhan untuk memanggil. Bagaimana cara kita meresponinya, itu yang paling menentukan. Dan Tuhan bisa bicara untuk kita melalui firman-Nya. Bisa bicara lewat mimbar-mimbar agama seperti ini.
Bisa juga Tuhan bicara lewat hamba-hamba Tuhan. Bisa bicara lewat anak-anak kita. Bisa bicara lewat orang-orang yang terdekat kita untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi kadang-kadang, sabar. Kadang-kadang kita juga bisa ngambek loh. Kalau misalnya ternyata apa yang disampaikan itu menyentuh dosa kita. Benar. Apa yang disampaikan menyinggung kita. Atau mungkin itu yang sedang kita lakukan. Pasti kita juga akan bisa terima, tapi kadang-kadang juga mungkin kita bisa tidak terima. Tetapi apapun yang terjadi, kita mau belajar hari ini dari yang namanya Maria Magdalena, bahwa dia juga kurang percaya. Karena dia selalu berpikir Tuhan itu ada sebagai jenazah, ada di dalam kuburan. Nah, yang kedua kita lihat Petrus. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Ini judulnya tentang murid yang dikasihi Yesus. Bapak Ibu, ternyata Petrus ini kita tahu Petrus itu kan orang yang sangat cepat bereaksi. Ya, mungkin mirip-mirip dengan saya juga ya. Ya, cepat bereaksi. Ada apa-apa langsung, wow, kita akan cepat bergerak. Gercep istilahnya, gercep. Nah, dan dia juga orang yang menyangkal Tuhan. Dia bilang, demi Tuhan saya tidak kenal. Saya tidak kenal Tuhan itu. Saya tidak kenal Yesus. Dia. Tetapi mari kita lihat salah satu cerita dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Ternyata Petrus kepo dengan yang namanya Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Lalu di sini Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang ini? Maksudnya dengan Yohanes. Ya, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, tetapi engkau Petrus ikutlah. Jadi Tuhan mau bilang begini, jangan terlalu kepo urus urusan orang lain. Ya, kalau itu urus hal-hal yang positif, hal-hal yang membantu orang lain, wow, saya terima banget. Tetapi itu hal-hal yang sepertinya menjatuhkan atau untuk hal-hal yang negatif, maka sebenarnya Tuhan mau bilang begini, itu bukan urusan. Ya, jadi kita nggak usah kepo dengan hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Kalau itu hal-hal yang positif, saya ulangi, silahkan. Saya kasih contoh. Saya juga dinilai oleh anak-anak saya, mama ini tukang kepo. Kalau mereka lagi ngobrol, tiba-tiba saya datang, Bapak Ibu, mereka pasti udah ketawa ketiwi. Tuh lihat tukang kepo. Tapi mereka bilang saya kepo. Saya juga akhirnya rasa, ini sudah urus mereka ya. Tapi kalau saya datang, lalu saya bilang, ini tolong beli makanan atau beli es pisang hijau, yang kata keponya mereka lupa. Mereka happy, benar gak sih? Karena apa? Saya menawarkan hal-hal yang positif. Tapi kalau saya datang dengan hal-hal yang negatif, mereka akan tidak enak. Ya, itu yang saya catat tentang Petrus ini. Bahwa dalam teman sepelayanan, dalam kebersamaan, ternyata yang namanya iri hati, yang namanya kecemburuan itu juga ada. Dan itu dialami oleh Petrus. Dan Tuhan bilang, itu bukan urusan. Tapi untuk kamu, ikutlah. Jadi dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dan hikmat dunia. Hikmat Tuhan itu berbicara tentang kasih. Ya, kasih. Kasih itu sabar, kasih itu suka damai, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu semua yang positif. Tetapi ada hikmat dunia yang namanya hikmat setan atau hikmat iblis. Ada ya hikmat iblis, hikmat
dunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memiliki hikmat kasih untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam seluruh pelayanan kita, dalam seluruh keberadaan kita, di rumah, di gereja, di kantor, di mana saja kita berada, kita tetap menjadi berkat untuk orang lain. Yang ketiga, ya ini kita belajar ya dari tipe-tipe murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 21. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Bapak Ibu, pada waktu mereka di dalam ayat 21 dikatakan begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ternyata mereka kecewa karena mereka berpikir Yesus itu datang sebagai Raja Israel. Kok dia disalibkan? Dia dipaku, dia harus mati. Ya. Dan apa yang terjadi? Mereka kecewa. Ini kecewa, Bapak Ibu. Padahal, nah ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi kok dia mati? Kok dia disalibkan? Lalu mereka kecewa. Nah, kecewa. Jadi, murid-murid ini juga mengalami yang namanya kekecewaan. Namanya juga manusia kan. Ada kecewa. 3 tipe ini yang ingin saya bagi pagi hari. Nah, bicara tentang kecewa. Kita lihat cerita tentang anak muda yang kaya. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 21. Ya, dia sudah melakukan semua hal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Ketika dia mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedihnya, sebab banyak harta. Dia juga sedih. Ada kecewa. Sehingga dia tidak bisa untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan cintai. Di dalam Yohanes 6 ayat 66. Ya. Ini judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Betul? Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-66. Coba kita lihat. Yohanes 6 ayat 66. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 66. Kita lihat. Saya mau baca. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, mereka tidak mendapatkan hatinya. Dan akhirnya mereka kecewa dan mereka meninggalkan. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang melihat program ini, dan kita datang dengan motivasi hanya untuk mencari mujizat, saya mau bilang begini, stop dengan niatnya. Karena apa? Karena yang penting adalah kita mendapatkan hatinya Tuhan. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Katakan amin. Dan Bapak Ibu, contoh dari murid-murid yang tadi saya katakan, yang pertama mereka juga kurang percaya, yang kedua mereka juga ada iri hati, ada kecemburuan dalam pelayanan, dalam kebersamaan, mereka juga ada kekecewaan, mereka juga meninggalkan Tuhan. Tetapi sejarah juga mencatat pada waktu dia naik ke surga dan Roh Kudus turun, firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bukan zaman
kita sedang memperingati Hari Keturunan Roh Kudus. Tapi yang saya mau bilang bahwa Roh Kudus itu bisa turun ke atas kita kapan saja kita terbuka. Kapan saja kita minta, dia akan turun. Dan kalau dia turun, maka kita akan menjadi saksi. Mulai dari mana? Yerusalem. Mulai dari rumah. Dan Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jangan balik. Jangan pergi ke ujung bumi dulu padahal di dalam masih berantakan, Bapak Ibu. Saya pernah ditegur dengan cara ini. Saya pernah ditegur begini, Paula, saya mau kamu kembali cari keluarga. Karena masih banyak dari keluargamu yang terhilang. Jangan kamu sok-sok pergi ke ujung bumi. Kamu pergi dulu cari keluargamu. Karena masih banyak keluargamu yang masih jauh daripada. Dan aku pada waktu itu aku ingat, aku cari salah satu kakak saudara dari ibu saya, dan saya suruh tolong tulis semua silsilah dari mamaku yang sekarang 90 tahun, 93 di Makassar itu. Mamanya tuh punya papa, itu adik kakak berapa. Ternyata kita tuh banyak banget, Bapak Ibu. Dan kalau saya menyelidiki silsilah itu, banyak juga yang memang masih amburadul. Masih hidup lama, masih banyak yang memang perlu ditolong, perlu didoakan. Jadi Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan, baik di dalam rumah kita sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, jangan dibalik. Jadi cari keluar. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas Petrus, satu kali dia berkhotbah, 5.000 orang beriman. Ada sesuatu yang mengusir setan. Mereka menumpangkan tangan ke atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Amin. Dan saya percaya ini sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Saudara rindukan, terima Roh Kudus itu. Dan engkau akan berjalan di dalam karunia-karunia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini sudah mendekat ke bagian-bagian terakhir saya. Bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan? Ya, kan kita ada dalam pertandingan nih. Bagaimana supaya kita menang? Ini waktunya sekarang jam berapa ya? Masih ada waktu ya? Oke. Ya, sedikit lagi. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan? Yang pertama, orang yang mau ikut dalam pertandingan, katakan dia mau lari, ya, maka dia harus pemanasan. Benar? Harus pemanasan. Dia mau olahraga apapun, dia harus pemanasan dulu. Ya, mungkin lari-lari kecil, gerak-gerak badan sehingga tidak kaku. Ya, nah, bagaimana untuk menang dalam pertandingan iman? Yang pertama, perlu persiapan. Perlu persiapan ini, persiapan model apa? Yang pertama kita lihat Kolose 3 ayat 8 dan kemudian Roma 6 ayat 12. Ya. Ternyata perlu persiapan. Persiapan yang pertama di dalam Ibrani 12 tadi dikatakan menanggalkan beban dulu. Ya, menanggalkan beban. Tidak mungkin lari bawa-bawa ransel, Bapak Ibu. Ya. Tidak mungkin lari pikul-pikul karung. Harus lepaskan beban. Bebannya apa? Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang itu semua. Tanggalkan. Itu beban. Beban itu yang merintangi kita untuk kita bisa menang dalam sebuah pertandingan. Yang kedua, tanggalkan apa? Dosa. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, sebab upah dosa ialah maut. Amin. Jadi persiapan, perlu persiapan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, pandang kepada Yesus. Pandang salibnya.
sebelum seseorang berlari, dia harus lihat dulu ke depan. Ya, saya dulu pernah ikut lomba lari. Saya pelari sprint, Bapak Ibu, lari cepat. Ya, saya juga pernah ikut lari maraton. Bukan maraton, lari estafet. Ya, saya pelari sprint. Saya pernah dapat medali. Saya pernah juga ikut perlombaan lari estafet. Dan saya pelari pertama. Tapi Bapak Ibu, waktu kita garis jalur orang lain, ya. Kenapa? Karena pada waktu dia berlari, dia ternyata tidak pakai kacamata. Nah, jadi dia tidak melihat jalurnya. Dia pindah jalur, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita didiskualifikasi. Jadi dalam perlombaan yang diwajibkan, kita juga harus lari sedemikian rupa, tetapi lari di dalam jalur yang memang Tuhan wajibkan, yang Tuhan tentukan untuk kita. Karena kalau kita keluar, maka kita didiskualifikasi. Jadi sebelum kita berlari, kita harus perhatikan alurnya, jalur yang harus kita lalui. Katakan amin. Ya, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Amin. Jadi kita perlu memandang Yesus yang disalibkan. Amin. Bapak Ibu, sedikit lagi sudah hampir habis. Nah, bagaimana dengan temanya? Ini lari kemana temanya? Dari tadi kita bicara tentang hati yang kecewa, hati yang tidak percaya, hati yang iri hati yang begini, hati yang begini. Ya. Nah, tetapi tema kita, jagalah pelita, tetap menyala. Nah, Bapak Ibu, 2 Korintus 4 ayat 6. Tuhan berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang merupakan yang nampak pada wajah Kristus. Sebentar, Bapak Ibu. Tadi saya lupa. Yang pertama tadi, kita harus persiapan. Kemudian yang kedua, kita harus memandang kepada Tuhan. Amin. Kita harus memandang kepada salibnya. Dan yang ketiga, kita harus bangkit dan menjadi terang. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Firman Tuhan berkata tentang terang ini, ya, ada di dalam Mazmur, sebentar. Mazmur berapa? Yang firman Tuhan adalah pelita pada kakiku. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Yang pelita yang dinyalakan tidak ditaruh di bawah gantang atau ditaruh di bawah kasur, tetapi ditempatkan di atas kaki dia, ditempatkan di tempat yang tinggi, supaya cahayanya itu bisa menerangi seluruh ruangan. Katakan amin. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkit dari kelemahanmu, bangkit dari kebodohanmu,
bangkit dari kemalasan, dari keangkuhan hidup, bangkit dan tinggalkan kehidupan yang lama. Itu yang sebenarnya Tuhan sedang minta hari-hari ini dari kita. Katakan amin. Dan Tuhan mau supaya kita tetap menyala, supaya kita tetap bersinar. Nah, ternyata untuk menjaga api itu terus bernyala, pelita itu tetap menyala. Itu sebenarnya berurusan dengan hati kita. Jadi pelita itu berbicara tentang hati saudara dan saya. Bagaimana pelita itu bisa bercahaya dan menerangi orang lain kalau hati kita penuh dengan rupa-rupa hal yang jahat misalnya. Ada pendapat bilang 2/3 dari hati manusia itu gelap, sepertiganya saja yang terang. Saya duduk dengan seorang teman, kita berbicara, kita tertawa, kita bisa happy, tapi saya tidak pernah tahu kalau dia sedang merancang sesuatu yang buruk pada saat. Benar? 2/3 dari manusia itu gelap. Hanya sepertiga yang muncul ke permukaan. Dan firman Tuhan bilang, kita harus menjaga pelita kita untuk tetap menyala. Memang, karena di dalam kita ada terang Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Jadi terang itu ada di dalam kita. Ada di mana? Di dalam hati kita. Ketika hati kita terang, ketika hati kita baik, ketika hati terbuka untuk Tuhan, maka semua yang terang itu akan keluar. Melalui pikiran kita, melalui tindakan kita, melalui apa? Melalui kata-kata kita. Semua yang muncul keluar ke permukaan, itu menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Dan di dalam Lukas 11 ayat 34, jaga hati, jaga juga mata. Karena mata yang terang akan menerangi kegelapan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya tutup dengan ayat ini. Bagaimana jaga hati? Firman Tuhan bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana kita harus menjaga hati? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah sih. Jadi tampilkan ayat ini, Bung Roni. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Sekali lagi kita baca, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tetaplah menjadi terang, tetaplah menyala. Amin. Mulai di dalam rumah sampai ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini kita akan ada perjamuan ya Bapak Ibu. Dan mari silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja, silahkan mempersiapkan